kembali. Pagi ini kita bersama-sama saat teduh dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Shalom untuk kita semua. Damai sejahtera menyertai setiap saudara. Kita semua percaya kita berada dalam lindungan Tuhan. Kita dalam kuasanya, matanya selalu melihat kepada kita, menyatakan kasih kepada setiap kita. Bahkan sudah tersedia berkat, kebaikan, kemurahan, kesembuhan, pemulihan kepada setiap kita hari ini. Mari persiapkan hati kita saudara. Kita akan menyanyikan pujian ini sebab Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang telah menjadi kuat. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucu orang benar meminta-minta roti. Persiapkan hatimu saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita katakan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita ulangi sekali lagi saudaraku. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. ya Tuhan. Sebab dari semula Engkau telah menetapkan kami dan menjagai kami. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari nyanyikan semua baik. Ya Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti.
berterima kasih. Ajakku ikut dalam rencana-Mu Tuhan. Kau percayakan dalam rencana besar-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Yesus, bersyukur sebab janji-Mu takkan pernah gagal dalam hidup. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Bersyukur Tuhan, bersyukur, ku berterima kasih sebab hidupku ada dalam tangan-Mu. Bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku persembahkan hidupku bagi-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini saudaraku. Persembahkan seluruh hidupku kepadamu Tuhan. Korban yang harum Hadapan-Mu inilah hidup. berikan Tuhan, berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat kerajaan-Mu. Lakukan yang mari kita naikkan. Ku persembahkan, persembahkan seluruh hidupku kepadamu Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku. Ku berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat kerajaan-Mu. Lakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih hidup kami. Kau memilih hidupku sesuai rencana. Dengan kasih anugerah Kau layakkan aku. Kau mengangkat hidupku Tuhan. Kau mengangkat hidupku. Berikan ku rahmat-Mu. Jadikan aku indah seturut firman-Mu. Persembahkan hidupku, persembahkan Seluruh hidupku kepadamu Tuhan, sebagai korban yang harum hadapan-Mu. Inilah hidupku.
Padamu Tuhan persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku, berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat untuk kerajaan-Mu. Ku lakukan yang terbaik. Mari kita nyanyikan sekali lagi saudara. Ku persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku. Ku Berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat kerajaan-Mu. Ku lakukan yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Inilah hidup kami bagimu. Pakailah kami menjadi alat untuk menjadikan semua bangsa murid. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami juga berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing melalui YouTube ini. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami mendengar lagi, kami melihat lagi, dan kami belajar lagi bagaimana kebaikan Tuhan bagi setiap kami para saksi-Mu, bagi setiap kami para biji mata-Mu. Diubahkan pikirannya, diubahkan hidupnya menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau ada di sana memberikan pengertian kepada setiap kami. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kami berpengharapan dan percaya bahwa hari ini, hari yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kali ini saya ingin share kepada saudara bagaimana anak-anak Tuhan adalah mereka yang membawa perubahan. Mereka tidak terganggu dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Ya kalau kondisinya bagus ya puji Tuhan ya. Gitu ya. Tapi kalau kondisinya jelek bagaimana? Gak ada masalah. Karena justru firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Jadi anak-anak Tuhan mengubahkan situasi, mengubahkan kondisi. Saya mau share satu firman Tuhan, bagaimana perjalanan Paulus ke Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta, katanya gitu ya. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Jadi saudara perhatikan bahwa penduduk pulau itu sangat ramah. Setiap kali kita mengalami keramahan, menerima keramahan, ya kita bersyukur ya kebaikan Tuhan terhadap orang-orang yang juga ditunjukkan kepada setiap kita. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, katanya gitu ya. Keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Nah, banyak orang Kristen berkata, bagaimana kalau saya mengalami yang buruk? Bagaimana kalau kondisinya buruk? Bagaimana kalau bisnisnya gagal? Bagaimana kalau proyeknya nggak berhasil? Bagaimana kalau saya di PHK?
Bagaimana kalau IP saya jelek? Bagaimana kalau saya nggak bisa ngerjain ujiannya? Saudara, di ayat ini dituliskan bahwa Paulus itu benar-benar sudah mengalaminya gitu ya. Dia udah digigit seekor ular beludak. Ular beludak ini katanya sangat berbisa sehingga orang-orang itu menunggu dia mati saja gitu ya. Jadi Paulus sudah mengalami yang buruk. Bagaimana kondisinya kalau kita mengalami yang buruk? Di ayat 4 dikatakan, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, jadi nempel gitu ya taringnya ya. Mereka berkata, nah perhatikan, mereka yang sangat ramah ini, ternyata keramahan dunia itu begini saudaraku. Mereka berkata, seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh gitu ya. Jadi namanya dunia ya, kadang ada yang baik, ada yang jahat gitu ya saudara ya. Bersyukur aja kalau menemukan yang baik gitu ya. Tapi kalau ada yang jahat, bersyukur karena ada saudara dan saya yang justru membawa perubahan. Nah gitu saudara ya. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan katanya gitu ya. Karena orang-orang di Malta ini tidak mengenal Tuhan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Jadi saudara bisa memperhatikan bahwa respon kita terhadap yang buruk itu sangat menentukan dari apa yang kita renungkan setiap hari. Dunia kita gak bisa kontrol apa tindakan orang, sikap orang pada kita. Tetapi kita bisa mengontrol diri kita yang membuat orang lain juga berubah. Makanya firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Jadi saudara, anak Tuhan bukanlah orang yang bersungut-sungut, bukanlah orang yang patah semangat, bahkan bukan orang yang mencemooh orang lain. Kita mungkin lihat ada orang yang tiap kali ngobrol selalu ngomongin kejelekan orang. Mereka merasa lebih baik kalau mereka ngejelekin orang. Ini kan kebaikan yang konyol saudara. Karena sebenarnya dia gak lebih baik. Hanya dia gak semakin baik. Dia hanya merasa semakin baik saja. Karena dia ngomongin kejelekan orang. Tapi anak-anak Tuhan semakin naik setiap hari. Nah ini berbeda sekali saudaraku. Paulus ketika dia digigit oleh ular tersebut sudah mengalami hal yang buruk. Sekarang diomongin juga dengan orang yang tadinya dia kira ramah. Itu sebabnya juga anak-anak Tuhan tidak mengandalkan dan berharap kepada orang lain. Karena kalau dia punya sosial media saudara, dia akan tulis, saya pikir orang-orang ini baik gitu ya. Ternyata mengandalkan manusia itu mengecewakan. Ya memang betul, Alkitab sudah nulis. Mereka yang bodoh tidak baca firman Tuhan dan bragging kebodohannya gitu ya, menonjolkan kebodohannya dengan menuliskannya bahkan di sosial media. Saya mau encourage saudara untuk melihat kondisi ini di mana Paulus ketemu dengan orang baik dan dia embrace kebaikan mereka. Dan kemudian dia mengalami yang buruk dan dijatuhkan oleh orang-orang yang buruk ini. Orang-orang yang dia kira baik ini. Setelah Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, sama sekali dia tidak menderita sesuatu. Lanjutnya, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau mati. Udah dikibaskan hidup saudaraku, masih dikira juga bakalan mati. Dikira dia akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya berubah lagi orang-orang ini saudaraku. Mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ini sekarang mirip banget nih sama netizen saudara, mungkin gitu ya. Kalau saudara lihat di comment section gitu ya, itu orang berubah-berubah. Nanti dikasih tahu dikit dihina, ternyata baik lagi dipuji, jahat lagi dihina lagi saudaraku. Karena orang bergerak sesuai dengan kondisi dan situasi. Tetapi lihat, siapa yang mengubahkan pendapat mereka bisa jadi ramah, terus ngomongin orang lain, terus berpendapat bahwa ia dewa. Yang mengubahkan pendapat mereka adalah Paulus saudara. Begitu Paulus sampai, mereka memperlakukan dia dengan ramah. Begitu Paulus digigit ular, mereka mengira dia dikutuk. Begitu Paulus gak ada apa-apa, mereka kemudian baik
kembali lagi ramah terhadap dia. Perhatikan bahwa anak-anak Tuhan adalah mereka yang membawa perubahan. Jangan pusingkan omongan orang terhadap kita. Jangan pusingkan kondisi, karena rencana Tuhan yang pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya encourage saudara untuk berpikir dengan kondisi ini, bahwa orang boleh memikirkan yang buruk, orang boleh merencanakan yang buruk, atasanmu boleh merencanakan yang buruk, bosmu boleh merencanakan yang buruk, iblis boleh merencanakan yang buruk bagi hidupmu. Boleh saja mungkin penyakit datang, kegagalan sepertinya datang, gak ada customer sepertinya terjadi gitu ya. Tetapi perhatikan saudara, respon kita akan sangat menentukan apa yang kemudian kita terima. Symptoms dari sebuah penyakit bisa datang, tapi apakah penyakit itu akan bertahan di tubuh kita? Respon kita. Oleh bilur-bilur Yesus, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Ketika hasil kerjamu diambil sama orang lain, kamu bilang di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan adalah pembelaku. Orang benar, kata firman Tuhan, musuh orang itu pun diperdamaikannya dengan dia. Atasanmu memperlakukanmu dengan buruk, aku memberkati atasanku di dalam nama Yesus. Dia pikirannya diubahkan oleh Tuhan, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan, diarahkannya kemana dia mau. Aku percaya Tuhan membelaku, aku menghancurkan segala siasat si jahat. Kita bisa mengucapkan perkataan berkat alih-alih mengambil posisi yang lemah. Saudara bisa mengambil dua posisi. Posisinya Paulus yang mengubahkan orang, atau posisinya orang-orang Malta ini yang selalu berubah sesuai dengan situasi. Kalau dapat yang buruk, mengeluh, patah semangat, marah, nyalahin Tuhan. Kalau dapat yang baik, bersyukur Tuhan itu baik. Seolah-olah Tuhan itu baik itu seasonal gitu saudaraku. Ada momen di mana ia jahat, ada momen di mana ia baik. Padahal firman Tuhan jelas berkata, Allah itu baik. Seperti yang sudah kita nyanyikan pujiannya, semua baik yang Tuhan berikan. Anaknya saja dia berikan, bagaimana mungkin yang lain tidak ia berikan bersama-sama dengan kita. Bahkan perhatikan saudaraku, mereka ramah, mulai ngata-ngatain bahwa orang itu adalah pembunuh, dan kemudian mengatakan bahwa ia dewa. Tidak jauh dari tempat itu, ayat 7, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Di atas semuanya itu, perhatikan saudaraku, rencana Tuhan yang terjadi bagi setiap kita, yaitu Paulus memberitakan Injil di Malta. Tuhan gak punya rencana lain bagi hidup saudara dan saya selain menjadi saksi Kristus, menjadikan semua bangsa murid, dan mengajar mereka untuk melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, yaitu memuridkan. Kepandaian kita, skill kita bermain musik, di bidang kesehatan atau apapun, itu adalah cara atau saluran supaya setiap kita terbuka jalannya untuk pemberitaan Injil. Saudara menjadi pelukis, nice, melalui lukisanmu, melalui koneksimu dengan orang lain, melalui hubunganmu dengan orang lain, nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan. Ini rencana besarnya saudaraku. Paulus juga sampai, entah itu mungkin karena kapal karam atau apapun, sampai di Malta, tetapi rencana Tuhan terjadi. Sekali lagi, jangan pusingkan kondisi, karena Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Tidak ada penyakit yang lebih besar dari dia, tidak ada kegagalan yang lebih besar dari dia, tidak ada ancaman yang lebih besar daripada dia. Ada satu cerita yang luar biasa saudaraku, yaitu ketika Yusuf dibuang oleh abang-abangnya, saudara-saudaranya gitu ya. Bagi saudaranya, rencana mereka adalah membuang Yusuf. Tapi apakah Yusuf kemudian menerima itu sebagai pembuangan,
atau berkat Tuhan yang bekerja bagi hidup Yusuf, itu terserah Yusuf. Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa yang terjadi ini bukanlah pembuangan abang-abangnya kepada dia untuk ke Mesir, tetapi rencana penyelamatan bangsa Israel yang dibuat oleh Tuhan. Karena memang firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa perlu didatangkan kebaikan? Karena segala hal itu belum tentu baik. Saya melihatnya mungkin seperti adonan ya. Hasil jadinya itu rencana Tuhan. Mungkin awalnya itu kalau kue, let's say kita bikin kue bolu ya, saya nggak tahu ya kue bolu. Ada tepung, ada telur mentah yang kalau dimakan langsung mungkin banyak yang nggak suka juga ya. Ada gula mungkin ya, ada margarin, ada pengembang, baking powder, ada vanili. Yang kalau dimakan satu-satu gitu banyak banget yang ada yang bisa dimakan, gula aren yang bisa dimakan juga gitu ya. Telur mentah bagi sebagian orang dimakan juga saudaraku. Tapi mungkin orang gak makan tepung ya, gak makan baking powder. Tapi setelah semuanya dibentuk, jadilah kue bolu yang bisa dimakan. Yang kita terima kadang-kadang itu tepung, telur mentah, gula aren, yang kita terima itu margarin, baking powder, vanili. Tapi jangan takut saudaraku, karena rencana Tuhan bagi saudara setiap hari adalah kue bolunya. Jangan dipusingkan, jangan saudara mengeluh, wah kok saya dapat tepung, kok saya dapat telur mentah, kok saya dapatnya baking powder. Kita mengeluh, kita marah, padahal terima kasih Tuhan, aku tahu hasil jadinya kue bolu. Gitu kira-kira saudara. Jadi jangan pernah mengecilkan penyertaan dan karya Tuhan bagi hidup kita. Yang buruk saja, pembuangan Yusuf, dia bilang ini bukan pembuangan. Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk menyelamatkan bangsa kita. Mungkin saudara ada mengalami yang buruk, ada penyakit, mungkin ada yang mengalami kegagalan, yang remet mungkin ada, gitu ya. Yang mungkin ada perbaikan. Jangan takut saudaraku, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Hanya saudara nggak tahu, hanya karena saudara tidak tahu apa kebaikannya, bukan berarti nggak ada kebaikannya. Karena janji Tuhan adalah ada kebaikannya. Nanti kita akan lihat setiap kali kita mengerjakannya, berbuat baik, dengan tidak jemu-jemu, tidak menjadi lemah, pasti kita akan menuai. Amin saudara. Saya excited untuk setiap kita bisa mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Orang boleh reka-rekakan yang buruk, tapi jangan takut. Anak Tuhan dijagai oleh Tuhan. Bagian kita setiap hari adalah menyadari Dia Allah yang berkuasa, mempersembahkan hidup kita baginya, sehingga perkataan kita, tindakan kita, keputusan kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita naikkan penyembahan ini saudaraku. Ku persembahkan. Persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidup, ku berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat kerajaan-Mu, lakukan yang terbaik. Persembahkan hidupku, persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidup,
Allahku kerajaan, ku lakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami memberikan kemuliaan, kehormatan dan pengagungan hanya bagi-Mu. Terima kasih kami bersyukur sebab Engkau bersama dengan kami sepanjang hari ini. Kami melihat kebaikan, kami melihat kemurahan Tuhan. Bahkan ketika kami melihat yang buruk, kami tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Untuk setiap kita yang ingin mendengarkan khotbah dari GKKD Shouters, bisa juga mendengarkannya di Spotify GKKD Shouters Sermon. Berkat Tuhan menyertai setiap saudara. Tuhan Yesus baik bagi kita semua.